Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Rizky Amanda Cuy dengan NIM 2410911220031 dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Jadi di video ini saya akan membahas mengenai regiotorakis, membri superioris, vakularisasi sama inervasi. Yang pertama itu akan membahas mengenai regiotorakis dan juga membri superioris. Jadi di video ini aku akan membahas dulu mengenai yang pertama, yaitu regiotorakis. Yaitu regiotorakis itu adalah regio bagian dada gitu, rongga dada, di rongga dada. Nah, untuk rongga dada sendiri ini aku akan bahas mengenai tulangnya dulu. Untuk tulang penyusun rongga dada itu terdapat ada sternum, terus ada costa. Costa itu adalah tulang iga atau tulang rusuk. Lalu ada columna vertebrae, columna vertebra. Terus untuk sternum sendiri, sternum itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada manubrium sterni, lalu yang di bagian tengah ini yang manubrium sterni itu yang ini, yang bagian ini yang paling atas, lalu yang bagian tengah yang agak panjang ini adalah corpus sterni, lalu yang paling ujung, yang paling bawah yang kecil ini, yang ini itu adalah bagian processus xiphoideusnya. Terus di dalam manubrium sterni yang paling atasnya dari sternum itu terdapat incisura, beberapa incisura. Incisura itu lekukan. Ada yang pertama ini incisura jugularis, lalu di sini ada incisura clavicularis sama incisura costalis gitu. Nah, di manubrium sterni ini juga terdapat tulang yang menempel di sini, yaitu tulang clavikula. Lalu tulang clavikula ini nanti akan berartikulasio dengan tulang scapula. Nih, tulang scapula tuh yang ini, yang bagian ini. Tulang scapula itu adalah tulang belikat gitu. Nah, hubungan antara tulang yang ini, hubungan antara tulang scapula, clavikula sama manubrium sterni, cuma manubrium sterninya aja, yang bawah ini yang corpus sterni sama processus xiphoideus ini nggak masuk ya, cuman yang 3 ini scapula, clavikula sama manubrium sterni itu disebut sebagai gelang bahu. Itu yang namanya gelang bahu. Gelang bahu itu jadi terdiri dari 3 tulang. Ada tulang manubrium sterni, terus ada clavikula sama scapula. Oh ya, kalau clavikula itu tulang yang bagian depan yang paling atas yang di dada sini. Nah, itu kalau misalkan diraba, dipegang sedikit gini aja itu sudah pasti kerasa kok kalau yang clavikula itu. Selanjutnya yaitu untuk membri superioris. Jadi membri superioris itu terbagi menjadi 3 regio dulu. Aku bagi regionya dulu. Yang pertama ini regio brachii, terus ada regio antibrachii. Brachii itu lengan atas, lalu antibrachii itu lengan bawah, sama manus. Manus itu bagian telapak tangan. Nah, yang pertama di brachii itu ada terdapat yaitu humerus, os humerus. Lalu untuk antibrachii itu ada radius sama ulna. Radius itu yang bagian lateral, lalu ulna itu bagian medial. Ini medial lateralnya dilihat dari dalam posisi anatomis ya. Nah, selanjutnya untuk manus itu terbagi menjadi 3 lagi, yaitu ada karpal itu yang bagian di sini yang pergelangan tangannya, lalu metakarpal itu bagian untuk telapak tangan, metakarpal yang ini, metakarpal, lalu sama jari-jari atau falang jari-jari. Nah, untuk karpal sendiri itu terbagi menjadi tersusun atas 6 tulang. Yang pertama ada tulang scaphoideum, lalu ada tulang lunatum, lalu selanjutnya ada tulang triquetrum sama tulang pisiform. Lalu yang itu bagian superiornya. Lalu
untuk inferiornya, yang bawahnya itu yang atasnya, bagian atas kan ada 8, 4 yang atas, ada 8 nih, 8 jumlahnya, ini 4 yang atas, yang ini sama ini, itu tulang yang bagian atas itu adalah ada yang ini, ada tadi scaphoideum, ada lunatum, ada triquetrum, sama yang terakhir itu pisiform. Lalu untuk yang bagian bawahnya ini ada trapezium, ada trapezoideum sama capitatum, sama yang terakhir itu hamatum gitu. Itu adalah 8 tulang yang menyusun bagian karpal. Lalu selanjutnya ke metakarpal. Metakarpal ini untuk telapak tangan yang ini, nih. Maaf, ini sama ini. Itu metakarpal itu pembagiannya cuman kayak metakarpal 1, metakarpal 2 sampai nanti yang terakhir metakarpal 5. Terus selanjutnya yang paling bawah di manus itu ada yang namanya falang. Falang itu jari-jari tangan yang ini. Untuk jempol itu pembagiannya untuk falangnya sendiri itu ada palang proksimal sama palang distal. Terus untuk jari telunjuk, jari tengah, jari manis sama jari kelingking itu pembagiannya yaitu ada falang distal sama sebenarnya juga yang paling bawah itu palang proksimal, terus yang paling bawah itu palang distal. Terus tapi yang di tengah-tengah kan untuk yang jari-jari yang 4 ini itu ada yang tengahnya kan. Kalau yang jempol tadi kan cuma 2. Kalau yang ini kan ada 3. Nah, untuk yang tengahnya itu ada namanya falang media gitu. Oke, yang pertama ini aku akan bahas di muskulo yang di regiothoracis. Ini yang paling di bagian anterior. Itu yang ini yang paling besar, yang di bagian dada ini namanya musculus pectoralis major. Terus di dalamnya musculus pectoralis major ini ada yang namanya musculus pectoralis minor. Pectoralis minor ini yang bagian ini. Ini kurang jelas ya, maaf. Tapi yang ini, bagian ini itu pectoralis minor. Terus kan ini kan ada costa. Di tengah-tengah costa ini kan ada nih yang bagian yang kayak gini, ini itu namanya adalah membrana intercostalis externa tuh. Terus ini juga ada musculus trapezius. Musculus trapezius ini musculus yang nantinya akan berhubungan yang di bagian belakang, bagian punggung gitu. Ini musculus pectoralis minornya. Tadi kan di depannya itu ada musculus pectoralis major, lalu di bagian belakangnya ini pectoralis minor. Terus ini ada juga bagian ini yang banyak berserat-serat ini, yang ini, terus yang bagian ini. Nah, itu namanya musculus serratus. Karena ini di depan berarti ini musculus serratus anterior gitu. Terus sama ini juga ada bagian membrana intercostalis externa. Ini yang bagian atas ini. Terus yang bagian atas ini, yang di atas ini itu musculus trapezius. Musculus trapezius ini sebenarnya kenapa trapezius namanya? Karena dia itu bentuknya seperti trapesium. Sebenarnya ini bisa dilihat yang dari di belakang, bagian belakangnya gitu. Bagian punggung itu lebih terlihat sebenarnya. Jadi selanjutnya di sini aku akan membahas tadi kan musculus di regiothoracis. Lalu selanjutnya ini musculus di membri superioris. Nah, untuk membri superioris itu ada beberapa musculus atau otot. Musculus itu otot. Yang pertama ada musculus deltoideus, lalu ada musculus brachii, bicep brachii. Terus untuk bicep brachii itu di bagian ini untuk yang bagian anterior. Terus untuk bagian posteriornya itu ada namanya tricep brachii, musculus tricep brachii. Ini untuk bagian regio yang brachii. Terus untuk regio antibrachii itu ada namanya musculus brachioradialis. Terus ada musculus flexor carpi radialis, ada musculus flexor carpi ulnaris. Terus yang ini ada musculus palmaris longus. Nah, musculus palmaris longus itu maksudnya adalah musculus itu kan otot, palmaris itu kan telapak tangan, bagian telapak tangan. Terus longus itu artinya panjang. Nah, jadi musculus palmaris longus ini
yang untuk menggerakkan telapak tangan gitu. Terus di telapak tangannya sendiri ini ada musculus abductor. Musculus abductor itu yang untuk jempol, khusus jempol. Terus yang sisanya ini ada banyak lagi beberapa ototnya di bagian dalam sini. Oke, selanjutnya ini kita akan setelah tadi membahas mengenai regiothoracis dan juga membri superioris, kita akan membahas mengenai vakularisasi. Vakularisasi itu adalah peredaran darah. Yang pertama ini kita akan membahas mengenai bagian arteri. Nah, untuk di membri superioris sendiri sebenarnya itu yang memasukkannya itu sebenarnya cabang awalnya itu adalah arteri subclavia. Cuman di sini cuman ada yang mulai dari arteri axillaris. Jadi untuk arteri subclavia itu adalah arteri yang merupakan cabang dari arcus aorta. Arcus aorta itu apa? Arcus aorta itu adalah pembuluh arteri yang paling besar yang fungsinya adalah untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi itu yang untuk di tubuh manusia, arteri arcus aorta itu adalah pembuluh yang paling besar gitu loh, yang paling yang nantinya banyak punya cabang-cabang. Nah, untuk di membri superioris cabangnya adalah arteri subclavia. Lalu nanti setelah dari arteri subclavia baru masuk ke arteri axillaris. Arteri axilla setelah dia di arteri aksila, nanti darahnya akan masuk ke arteri brachialis. Nanti untuk setelah di arteri brachialis ini nantinya akan memiliki dua cabang, yaitu arteri ulnaris, yang ini ulnaris, lalu arteri radialis. Nah, seperti ini. Nantinya akan nanti dua arteri ini, arteri radialis sama arteri ulnaris itu akan memiliki cabang lagi yang akan iniin darah yang ada di bagian manus. Nah, untuk arteri sendiri itu kan sesuai yang kita tahu ya, untuk arteri itu biasanya fungsinya untuk mengalirkan darah dari dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, nanti untuk dari yang seluruh tubuh balik lagi ke jantung itu menggunakan pembuluh vena. Nah, ini adalah pembuluh venanya. Nah, sesuai dengan tadi ya, pembuluh vena itu kan fungsinya untuk mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung lagi, balik lagi ke jantung. Nah, jadinya untuk pembuluh vena sendiri itu akan kita bahas dari bawah, bukan dari atas kayak arteri tadi ya. Karena kalau arteri kan dia darahnya dari sini ke sini gitu. Nah, kalau vena kan dia darahnya kan dari sini, dari bawah ke atas gitu. Nah, yang pertama ini seluruh darah-darah yang ada di bagian manus, yang jari-jari telapak tangan ini dari ini akan masuk ke yang namanya pembuluh. Nih di sini ada yang namanya, maaf ini lama. Nih yang ini, maaf ini ada arcus palmaris venosus profundus. Terus sama ada yang ini nih, arcus palmaris venosus superficialis. Maksudnya profundus superficialis itu superficialis itu adalah bagian yang lebih luar, profundus itu yang bagian dalam. Jadi superficialis itu adalah vena yang letaknya di bawah kulit, yang biasanya kita untuk mengambil darah, untuk cek darah, cek lab. Nah, itu ambil darahnya itu di vena superficialis, karena venanya yang kelihatan, yang biasanya nih yang kayak gini, yang kelihatan seperti ini vena superficialis. Nah, di dalamnya lagi itu ada namanya vena profundus. Nah, vena profundus ini dia beriringan sama, berdampingan banget gini loh, kayak gini sama pembuluh arteri. Jadi kayak dia tuh temenan banget. Nah, terus dari yang pembuluh ini dua akan naik ke pembuluh, ini yang pembuluh ini vena radialis sama vena dari ini sama vena yang ini, vena ulnaris. Lalu setelah itu, nah di bagian yang atas ini ada namanya pembuluh venanya yang besar gitu. Nah, ini ada vena cephalica sama vena basilica. Vena basilica ini yang di bagian sininya nih, yang bagian ini yang cephalica yang sebelah sini, ini basilica, ini cephalica gitu. Terus nanti dia naik ke atas. Nah, ini
Di atasnya lagi ada vena axillaris. Jadi ini vena axillaris, terus ada vena basilica, terus di sini ada vena cephalica. Nih, vena cephalicanya sama ya guys, ini yang atas, cuman ini emang agak kepotong yang ini cephalica, ini juga cephalica, terus nanti ke bawah sini. Ini dari atas ya, dari bawah sini ke atas gitu maksudnya gitu. Ini untuk pembuluh vena. Nah, jadi tadi setelah kita membahas mengenai vasikularisasi di bagian membri superioris, kita akan bahas mengenai inervasi, yaitu persarafan yang ada di membri superioris juga, atau di ekstremitas atas superior, ekstremitas superior. Nah, jadi untuk persarafan di bagian membri superioris itu diatur oleh plexus plexus brachialis. Nah, jadi di plexus brachialis itu adalah jaringan yang dibentuk oleh rami anterior nervus spinalis yang terdiri dari segmen C5, C6, C7, C8 dan juga T1. Nah, di dalam plexus brachialis ini terbagi menjadi 4 komponen, yaitu yang pertama radix, ada truncus, ada divisi, sama fasciculus. Nah, ini adalah bagian pembagian dari radixnya, ini truncusnya, divisinya, sama ada fascikulusnya. Yang pertama radixnya, kalau untuk yang di bagian yang plexus brachialis tadi yang mengatur persarafan di bagian membri superioris itu ada C5, mulai dari sini C5-nya, ini C6, C7, C8, sama T1 gitu. Nah, ini adalah radix dari plexi brachialis yang mengatur persarafan di bagian membri superioris. Lalu nanti C5 sama C6 itu jadi truncusnya, truncus superior. Lalu nanti ada truncus medial, ini yang dari isinya cuma C7, terus ada truncus inferior yaitu isinya C8 sama T1. Nah, nanti 3 truncus ini, jadi ada 3 truncus. Nah, 3 truncus ini nanti akan terbagi menjadi 2 divisi, yaitu divisi anterior sama posterior, depan sama belakang, anterior dan posterior gitu. Nah, jadi kayak ini yang di truncus superior itu ada divisi anterior sama divisi posterior. Terus truncus yang bagian medial itu anteriornya ada, posteriornya ada. Terus yang terakhir ini truncus yang bagian inferior ada anteriornya, ada posteriornya. Nah, terus sesudah ini nanti dia akan terbagi lagi nih. Ada ini fasikulusnya. Nah, jadi si fasikulus ini ada fasikulus yang bagian lateral. Ini isinya adalah bagian anterior dari divisi anterior dari yang divisi ini. Anterior punya truncus superior sama truncus medial. Ini anteriornya. Terus untuk posterior fasciculus ini ada dari posterior dari 3 truncus, yaitu truncus superior, truncus medial, sama truncus inferior. Ini untuk posteriornya semuanya menjadi fasciculus posterior. Terus yang terakhir ada fasciculus medial. Fasciculus medial itu adalah isi dari divisi anterior yang punya truncus inferior. Nah, nanti untuk si ini lateral ini fasciculus lateral itu akan membentuk saraf muskulokutaneus. Lalu nanti fasciculus yang lateral sama fasciculus medial itu akan membentuk saraf yang median. Terus yang posterior yang si fasciculus posterior nanti akan membentuk saraf aksilari, saraf sama saraf radial. Terus untuk yang medial, fasciculus medial itu juga membentuk saraf punyanya ulnar, saraf ulnar gitu. Ini yang aku sebutin tadi itu adalah bagian saraf-saraf utamanya aja, saraf-saraf besar. Nanti saraf-saraf besar ini kayak
musculocutaneous, median, axillary, radial, sama ulnar ini akan memiliki cabang-cabang lain lagi yang nantinya lebih kecil lagi gitu. Jadi isinya seperti itu kalau persarafan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.